Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital idxchannel. Pemerintah tengah menghidupkan kembali agenda besar hilirisasi sektor pertanian dengan fokus awal pada komoditas kelapa. Langkah strategis ini menandai perubahan paradigma dari sekedar eksportir bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tinggi. Selama bertahun-tahun, Indonesia tercatat sebagai salah satu pengekspor kelapa gelondongan terbesar di dunia, dengan volume ekspor mencapai 2,8 juta ton per tahun. Namun, nilai ekspor tersebut masih relatif kecil karena produk dikirim dalam bentuk mentah tanpa proses pengolahan di dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menganggap situasi ini telah membuat Indonesia kehilangan peluang besar untuk memperoleh nilai tambah yang seharusnya dapat dinikmati oleh petani, pelaku industri, dan negara. Kini, pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor kelapa utuh dan fokus pada pengolahan dalam negeri. Komoditas kelapa akan diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti virgin coconut oil atau VCO dan coconut milk alias santan kelapa. Transformasi ini diharapkan memberikan lompatan signifikan dalam perolehan devisa negara. Berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian, hilirisasi kelapa berpotensi meningkatkan nilai tambah hingga 100 kali lipat. Dari hanya sekitar 24 triliun rupiah menjadi 2.400 triliun rupiah. Bahkan jika hanya separuh dari target tercapai, devisa yang diperoleh bisa mencapai 1.200 triliun rupiah. Angka tersebut tentunya amat fantastis, karena setara dengan kontribusi sektor strategis lainnya seperti migas dan batubara. Dengan hilirisasi, kelapa tidak lagi hanya menjadi komoditas ekspor mentah, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi baru di sektor pertanian. Pemerintah juga memperluas agenda hilirisasi ke komoditas strategis lainnya, seperti gambir, kakao, lada, pala, dan sawit yang dikuasai negara. Gambir misalnya selama ini menyuplai 80% kebutuhan dunia, namun sebagian besar diekspor dalam bentuk bahan mentah. Padahal produk turunannya memiliki pasar yang luas, mulai dari bahan baku tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Pada komoditas sawit, pemerintah berencana mengolah tandan buah segar menjadi produk turunan seperti biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega. Pendekatan serupa juga diterapkan pada kakao dan mente melalui akselerasi program hilirisasi nasional. Selain meningkatkan nilai ekonomi, hilirisasi komoditas pertanian juga berpotensi menciptakan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Pemerintah menargetkan pembukaan 1,6 juta lapangan kerja baru dalam kurun waktu 2 tahun melalui pengembangan sektor perkebunan dan hortikultura. Program ini akan didukung dengan penyediaan benih dan bibit gratis untuk berbagai komoditas unggulan di lahan seluas 800.000 hektar di seluruh Indonesia. Dengan strategi ini, hilirisasi bukan hanya menjadi proyek ekonomi, tapi juga program pemerataan kesejahteraan masyarakat desa dan pedesaan. Penguatan agenda hilirisasi juga memiliki dimensi strategis dalam konteks ketahanan ekonomi nasional. Dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Hilirisasi memberi peluang untuk membangun industri turunan yang lebih stabil, menciptakan rantai nilai domestik, serta memperluas basis industri pengolahan. Hal ini penting untuk menghindari jebakan negara produsen bahan mentah
di mana nilai ekonomi justru dinikmati negara lain yang melakukan proses pengolahan dan ekspor produk jadi. Dalam konteks makroekonomi, potensi nilai tambah sebesar 2.400 triliun rupiah dari hilirisasi kelapa akan menjadi suntikan devisa besar bagi perekonomian nasional. Nilai tersebut dapat tidak hanya memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak dari sektor industri pengolahan. Efek multipliernya juga akan terasa pada sektor logistik, sektor transportasi, permesinan, dan teknologi pengolahan pangan. Dengan kata lain, hilirisasi tidak hanya mengubah komoditas menjadi produk bernilai tambah, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri nasional. Namun, keberhasilan program ini sudah barang tentu tidak datang secara otomatis. Pemerintah perlu memastikan tersedianya infrastruktur pengolahan yang memadai, mulai dari pabrik kelapa skala besar hingga fasilitas pengolahan skala menengah di sentra-sentra produksi. Selain itu, diperlukan investasi pada teknologi ekstraksi dan pengolahan modern agar produk turunan kelapa dan komoditas lain dapat memenuhi standar ekspor global. Peran pelaku usaha kecil dan menengah juga sangat penting, karena merekalah yang berada di lini depan rantai pasok komoditas pertanian. Kebijakan penghentian ekspor kelapa gelondongan dapat menjadi tonggak sejarah baru bila diiringi dengan implementasi kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan yang kuat. Hilirisasi sektor pertanian bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga strategi kedaulatan pangan dan kemandirian industri nasional. Dengan mengolah hasil bumi sendiri, Indonesia tidak hanya akan memperoleh nilai tambah besar, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi domestik untuk menghadapi dinamika global. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Empuri Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di idxchannel.com, idxchannel TV, dan media sosial idxchannel. Sampai jumpa.